Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Rismayanti Borton kembali menyapa Anda dalam program Tokoh Kita. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini saya senang sekali karena sudah ditemani oleh sosok hebat yang akan berdialog bersama saya dalam momentum Hari Ibu. Nah, dalam momentum Hari Ibu ini saya menghadirkan satu tokoh perempuan yang juga cukup menginspirasi di Provinsi Lampung. Beliau adalah Ibu Tina Malinda SOS MM, selaku Sekretaris DPRD Provinsi Lampung. Saya akan langsung menyapa. Halo Ibu, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana situasi kantor DPRD Provinsi Lampung dalam momentum Hari Ibu ini? Kalau di DPRD ini menyambut baik Hari Ibu itu adalah hari perempuan hebat. Dan banyak juga perempuan-perempuan hebat di DPRD Provinsi Lampung, khususnya di satuan kerja di sini ya Bu ya.
Lumayan banyak. Lumayan banyak. Baik, Ibu menjabat sebagai seorang sekretaris DPRD Provinsi Lampung yang juga salah satu posisi vital. Tentu ini menjadi satu hal yang menarik untuk diikuti kisah perjalanannya oleh perempuan-perempuan di luar sana. Karena saya pikir ada di posisi ini bukan satu hal yang mudah. Tidak semua orang bisa mencapai posisi ini dengan track record yang luar biasa. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana kronologis Ibu kemudian hari ini menjadi seorang sekretaris DPRD Provinsi Lampung. Awal mulanya saya bekerja di sekretariat Sekprop bagian di Biro Sosial, namun saya memang menjadi kabak sosial dan biasa mengurusi orang ramai. Jadi setelah di sini awal-awalnya saya mau di sini saya bingung kerjanya kayak apa ya kalau di DPRD. Namanya saya biasa kerja di sana kan. Betul. Oh itu. Oh kata kepala biro saya, pasti kamu bisa. Kamu biasa ngurusin orang rame, di sana juga sama katanya. Pasti ujung-ujungnya yang diurusin rame juga. Ramai juga. Makanya saya jawab dengan ragu, saya akan coba. Awalnya saya ragu, apakah saya bisa. Sementara saya ditugasi menjadi kabak keuangan. Betul. Kata kepala biro saya, itu tugas kamu sehari-hari ya begitu juga sama katanya. Coba dulu pasti kamu bisa. Baik. Dan hari ini menjadi salah satu pimpinan di Sekretariat Dewan Provinsi Lampung. Bagaimana sebenarnya, apakah ini jadi salah satu jabatan yang pernah Ibu cita-citakan mungkin? Atau mengalir saja dan kemudian karena prestasi dan juga kerja keras sampai ada di posisi ini? Awalnya saya malah tidak pernah bercita-cita mau jadi sekwan, malah saya hanya bekerja baik, tugas saya di situ ada saya punya misi kantor ini harus baik, dan kemudian sekwan saya kebetulan waktu itu mau pensiun, kamu bekerja baik di sini, kamu saya jadiin sekwan ya, mana mungkin, saya kan belum pernah jadi kepala biro, terus kamu pasti bisa. Karena saya lihat kamu bekerja lumayan baik. Kemudian saya ditawari oleh anggota DPRD. Pada saat itu beliau bilang saya sudah jadi kepala biro. Kepala bironya yang cukup strategis, tidak perlu saya cerita. Saya bilang, waduh, saya kepala biro. Enggak, ini sama aja katanya. Kerjaan kamu di situ pasti di sebelah. Saya enggak lah, saya di sini aja. Jawabnya sangat sederhana. Karena saya tidak pernah menghayal jadi ini jadi itu. Tugas saya bekerja dengan baik itu sudah cukup. Baik. Lalu terlepas dari pekerjaan hari ini, Ibu Tina juga adalah seorang ibu di rumah yang juga pasti punya pekerjaan wajib mengurus keluarga, kemudian mengurus anak-anak, memastikan mereka berpendidikan, juga hidup dengan layak. Ini juga satu hal yang sulit saya pikir, mengatur bagaimana semuanya sama-sama stabil. Karena ketika hanya fokus di pekerjaan, kemudian anak-anak bisa saja tidak fokus, ini kan menjadi satu hal yang tidak stabil. Tapi bagaimana menjaga kedua belah pihak ini tetap juga stabil sampai hari ini? Saya bersyukur sampai dengan hari ini saya mempunyai keluarga yang baik-baik. Kebetulan pada saat anak saya yang kecil umur 8 tahun, berapa bulan, suami saya sudah tidak ada. Oke. Dan saya menjadi orang tua tunggal. Baik. Pada saat itu, saya tidak berpikir apa-apa. Oh ya sudahlah, hidup sendiri harus mendidik anak sendiri. Tentunya saya hanya bisa berpasrah. Sambil saya menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Saya arahkan anak-anak saya terutama untuk belajar beribadah. Agama itu adalah tonggak utama untuk keberhasilan semuanya. Di samping sekolah, saya mendidik anak-anak saya, paling utama kan saya adalah urusan agama. Baik, jadi itu yang paling ditanamkan untuk anak-anak hari ini. Mohon maaf Ibu, ada berapa anak hari ini? Anak saya 2. Oke. Semuanya ASN. Semuanya ASN. Berarti Ibu sudah membesarkan anak seorang diri
dua orang anak seorang diri Iya. sejak anak yang paling terakhir, anak kedua berumur 8 tahun. Dan hari ini sudah menjadi ASN, artinya kan sudah bertahun-tahun yang lalu Iya. berjuang seorang diri membesarkan Iya. kedua anak. Ini satu hal yang tentu tidak mudah. Dan saya pikir di luar sana juga ada banyak sekali ibu-ibu hebat juga yang membesarkan anak tanpa suami. Saya pikir apa yang paling penting? Prinsip apa yang paling ibu terapkan untuk membesarkan kedua anak ini sehingga bisa menjadi orang-orang hebat juga hari ini? Pertama, mereka harus taat beribadah. Kedua, harus menjadi orang yang baik, tidak neko-neko kemana-mana, karena saya sendiri adalah seorang ibu yang kebetulan tidak mempunyai suami. Saya tanamkan kepada mereka, apabila kalian ada apa-apa, pasti saya. Pasti saya artinya yang akan susah. Kalau saya susah, kalian tidak akan pernah bersekolah. Nah, sejak itu, tapi kedua anak-anak saya itu artinya nurut. Mengerti situasi, jadi bagaimana membantu ibu iya. juga agar tidak kesulitan dalam membesarkan anak. Iya, kebetulan anak-anak saya itu sudah biasa karena melihat orang tuanya yang laki-laki dulu, kami artinya sambil jadi usaha. Usaha kecil-kecilan, artinya kalau saya tidak ada di rumah pada saat itu, ASN masih bebas untuk berusaha kemana-mana kan. Saya juga artinya pangkat kan dari kecil dulu kan. Jadi saya berusaha di luar juga, selain saya jadi ASN, sehingga saya bisa menyekolahkan anak-anak saya dengan baik. Jadi selain bekerja sebagai ASN juga ada usaha yang ibu lakukan di luar sana. Ini kan menjadi lebih banyak lagi waktu yang harus dibagi. Ada usaha, karena mungkin untuk menopang kehidupan rumah tangga ini kan tidak hanya bisa mengandalkan satu sektor. Berarti kan harus membagi lebih banyak waktu lagi. Bagaimana ibu bisa menjalani semua itu secara bersama-sama? Ya mengalir aja ya. Di samping itu saya memang didukung oleh keluarga saya yang kebetulan adik-beradik saya sangat banyak, 8 orang. Laki-laki, mereka ada sekolah di sini. Jadi mereka sambil mereka kuliah di sini, mereka membantu saya. Pada saat itu saya usahanya malah angkot. Mobil angkot itu ada berapa biji gitu. Dan kata ayah saya, aduh Linda ini berani amat ya kok usaha gitu. Saya nggak ada pikiran lain. Yang penting anak saya hidup dengan halal. Apa yang kira-kira membuat saya bisa dapat uang untuk menyekolahkan anak-anak saya. Saya kan sedikit pemalu, kalau mau minta-minta saya kan suka malu. Jangan sama orang, mau paman saya sendiri aja mau minta uang saya malu. Waduh gimana ini besarin anak kan. Akhirnya saya gadaikan rumah tinggal saya belikan angkot berapa buah. Aduh ini gimana caranya. Tapi untungnya ya alam semesta itu membantu saya. Sehingga saya bisa melaksanakan semua tanpa merasa payah. Kebetulan dulu suami saya almarhum itu mempunyai beberapa wartel. Nah di situ kita usaha sambil buka wartel, sambil berdagang, apapun halal. Selama halal. Iya, yang demi penting anak-anak. Iya, demi anak-anak. Yang penting saya karena rasa malu saya, artinya saya harus bagaimana saya usaha sambil saya berdoa. Baik, karena doa dan usaha adalah satu hal yang tidak boleh terlepaskan dan terpisahkan. Baik, pada akhirnya hari ini mungkin sedikit demi sedikit sudah menuai apa yang menjadi pengorbanan Ibu Tina selama ini membesarkan anak-anak seorang diri. Anak-anak hari ini sudah menjadi ASN dan bekerja dengan baik. Artinya mengurangi beban itu dan melihat flashback ke belakang dengan perjuangan ibu sebagai seorang ibu tunggal untuk 2 orang anak. Tentu ada hal yang paling berat untuk dilewati, yang mungkin saya pikir ini juga bisa di-sharing, agar orang tidak melihat Ibu Tina dari enaknya saja gitu kan, sepertinya bahagia saja, tapi kan pasti ada pengalaman-pengalaman pahit yang itu menjadi pembelajaran hidup, yang saya pikir orang juga harus tahu bahwa pengalaman pahit juga bisa dialami oleh semua orang, tapi bagaimana menghadapinya itu yang paling penting. Ada yang terberat dalam hidup saya ketika anak saya yang laki-laki itu
beranjak dewasa. Kira-kira dia tamat SMP. SMP dia udah mulai berteman. Kalau yang satu dia karena perempuan, SMA-nya malah karena ayah saya itu orang kolot. Modern tapi kolot. Dia ambil anaknya karena perempuan. Saya kan karena saya tugas, artinya suka ikut kemana-mana, kebetulan dipercaya pimpinan, suka ikut kemana-mana kan. Kebetulan asisten perempuan saya, asisten satu waktu itu Ibu Sri Wardani, dia satu-satunya asisten se-Indonesia yang perempuan. pada saat Jadi itu. kemana beliau itu saya artinya mengajak saya gitu. Jadi saya suka pergi. Nah, ayah saya melihat tuh anaknya yang perempuan tuh kasihan di rumah kan banyak supir angkot. Kalau pada nginep di rumah kan, waduh itu anaknya perempuan tuh bahaya kan, udah mulai gadis katanya, udah diambil sama ayah tuh, dibawa malah pulang Kota Bumi, sekolah di Sapirius Kota Bumi. Terus yang laki ikut saya kan, yang laki karena dia mulai beranjak besar, dia banyak teman, banyak teman. Kelas 1 saya pikir saya mendidik anak saya harus benar. Saya masukinlah ke SMA Al-Kausar. Itu saya pikir itu kan dijaga ketat, saya aman kan, saya kerja bebas, anak saya terarah. Ternyata anak saya mulai bandel. Aku mau sekolah di SMA 10 aja kan. Loh kok SMA 10 apa? Ya deket rumah kan, rumah kita kebetulan di Pahoman kan. Kok mau sekolah di SMA, kan di situ bagus gitu kan. Pikir saya semua sekolah bagus, tapi itu kayaknya lebih terjaga gitu, saya aman pikir saya. Oh nggak mau, saya harus SMA 10. Kok nggak mau SMA 2, SMA 10 katanya. Kenapa? Di situ banyak teman-teman aku. Di situ mulailah dia bandel. Kalau ngaji luar biasa pinternya. Karena ya itu deh saya bilang, saya mendidik dari kecil. Di situ saya dinasehatin sama ibu saya. Kamu sudah mendidiknya dengan baik, kamu sudah leskan, kamu sudah ajarkan agama kepada mereka. Kamu hanya berdoa, nggak perlu kamu frustasi. Aku mau di Jakarta, aduh bingung saya, dia anak mau ke Jakarta ya, bingung betul. Lama-lama, kebetulan adik saya kan di Bekasi, depanan sama SMA Sudirman. Nah, kebenaran ya, ada sekolah yang dijaga oleh tentara. Akhirnya saya memberanikan diri pindah ke Jakarta. Saya pindahkan dia. Ternyata di Jakarta lumayan bagus. Jadi kebetulan adik saya mendidik dia juga dengan disiplin kan. Sempat ngedon, lama-lama dia jadi asik. Nah, suatu ketika dia berteman sama orang yang sangat artinya mampu gitu. Dia berteman, dia melihat temannya itu sederhana. Nah, dia mulai mikir, ini orang hebat aja, siapa saya katanya. Nah, mulai dari situ dia mulai artinya belajar benar kan, belajar benar sehingga dia lulus di SMA Jakarta. Baik, kalau melihat kisah ini tentu ini kan suatu hal yang sangat sulit dirasakan oleh seorang ibu ketika menghadapi problematika anak yang beranjak dewasa. Tapi kan mencoba untuk mencerna situasinya, mencari solusi dalam persoalan-persoalan itu. Saya pikir apa pesan moral yang mungkin ibu bisa sampaikan kepada para ibu juga di luar sana yang mungkin juga menghadapi situasi yang sama ketika harus mendampingi anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi dewasa dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak ini yang kadang juga sulit untuk diterima oleh orang tua sendiri. Sebagai orang tua tunggal memang sangat sulit. Tapi karena dukungan keluarga luar biasa, saya pada saat itu bisa menjalankan dengan baik. Pertama saya memang tanamkan itu, saya dari awal bicara soal agama. Agama itu menjadi pondasi yang sangat berarti buat anak-anak kita, sehingga kalau mereka akan melangkah tentunya mereka berpegangan dengan agama, tidak keluar rel sedikit masuk lagi.
Pesannya dengan orang tua, yaitu mendidik keluarga itu dari agama dulu, kemudian dengan kasih sayang, perhatian, dan anak tidak dilepas, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik. Baik. Sebenarnya apa sih melihat berkaca dari dua orang anak yang ibu miliki, tentu dengan karakter dan kepribadian yang berbeda. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan anak-anak hari ini? Karena saya pikir di luar sana masih banyak juga orang tua yang tidak memahami apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh anak. Mereka berpikir bahwa materi adalah cukup, materi adalah segalanya. Anak cukup diberikan materi, kemudian mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Apakah ibu juga sepakat dengan hal tersebut? Atau ada hal-hal penting lain yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua dalam membesarkan anak? Saya mendidik anak sederhana, Bu. Pertama-tama mereka melihat kanan kiri. Kok orang biasa-biasa mempunyai kemewahan. Saya hanya satu pesan sama anak-anak saya bukan seperti mereka. Kalau mereka itu orang tuanya cukup. Kalau saya memberikan kalian kemewahan pada saat ini, nanti kalian mau kuliah seperti apa? Jadi setelah mereka kuliah, saya tidak ajarkan apa-apa sama mereka setelah kuliah. Nah, kebetulan saya dilindungi. Jadi saya diberi kesakitan yang luar biasa mendidik anak dengan sederhana. Akhirnya saya bisa juga pelan-pelan membahagiakan keluarga. Membahagiakan Iya, anak-anak. kebetulan anak-anak saya udah ASN, udah bekerja. Yang salah satunya ada di Kasubag di Birohukum, yang satunya di Dinas Pendidikan. Baik. Dan ini adalah satu hal yang ibu tuai dari bagaimana gigihnya memperjuangkan Sabar. dua orang anak, sabar dan gigih. Jadi sabar dan gigih adalah Iya. kunci. Kenapa sabar dan gigih adalah kunci? Itu rahasia alam semesta. Karena kalau kita nggak sabar, nggak akan bisa. Kita pasti kesel lihat anak kita berbuat nggak benar. Kadang frustasi. Tapi saya kadang-kadang kalau saya frustasi itu saja bicara dengan ibu saya. Kebetulan ibu saya masih hidup. Dia banyak berdoa. Saya bilang, waduh ini gini saya pusing. Saya ibu saya. Akhirnya karena ibu saya kuat betul dengan agamanya, saya diarahkan begini, nanti kamu kalau anak kamu mau sekolah, kamu bacakan ini, bacain agama aja. Kalau kami nggak luar biasa, sekolahnya kalau saya dulu dididik ayah saya terlalu ketat, nggak boleh sekolah kemana-mana. Kalau perempuan itu harus jadi guru katanya, nggak boleh jadi apa-apa katanya. Karena apa jadi guru? Dia akan menjadi ibu rumah tangga yang akan diurusinya suaminya, anak-anaknya. Kalau guru kan ada liburnya kan. Sementara kalau pegawai nggak pernah libur katanya. Nanti gimana? Oh, pada saat itu saya nangis. Saya nangis, saya bilang saya nggak bisa jadi guru, orang tante saya semua guru. Masa saya nggak boleh? Saya pengen kerja di kantoran, boleh nggak? Sama bunda saya bilang, udah kamu yang bener aja sekolahnya, nanti kamu jadi dokter. Jadi dokter juga kerjanya kan di rumah katanya gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa saya waktu itu malah dapat jurusan IPS bukan IPA kan. Jadi waktu itu kan ada pak-paknya kan, harus betul. ini kalau kedokteran harus IPA IPS nggak boleh waktu itu pada saat saya. Nggak tahu ya kalau sekarang IPS apa boleh bangga ya. Ada kalau jalur sekarang tertentu yang boleh. Karena penerimaan mahasiswa baru banyak sekarang jalurnya. boleh ya. Nah, pada saat itu tidak boleh. Saya sempat dimarah sama ibu saya karena dia ribut sama ayah, yang satu mau jadi guru, satu mau jadi dokter. Saya diam aja, sekolah aja. Terus saya mau kuliah di mana? Ya boleh nanti kuliah, yang penting belajar yang benar. Udah nyatetin semua alamat, rupanya cuman supaya semangat aja. Nyatanya harus di Lampung aja kan, nggak boleh kemana-mana. Ya itulah ayah saya.
Baik, Tapi saya artinya bersyukur. tapi dengan pola pendidikan yang diterapkan oleh ayah ke Ibu Tina, ini juga menjadi pelajaran juga Ibu Tina untuk membesarkan anak-anak bahwa Iya. ternyata anak-anak tidak bisa diatur seperti itu karena mereka pasti punya keinginan sendiri-sendiri. Bagaimana Ibu juga menerapkan mengakomodir apa yang menjadi keinginan anak-anak dalam menentukan pendidikan, jalan hidup mereka, kemudian cita-cita mereka? Saya lihat kemampuan mereka. Kemampuan mereka di bidang apa, ya saya ikuti. Artinya, Sebagai orang tua hanya iya, mendampingi apa yang menjadi keinginan. sambil berdoa, sambil kita arahkan. Kalau dia mau cita-citanya ini, sekolahnya di sini. Kalau mau ini arahnya ke sini. Saya lihat kemampuan anak. Ternyata anak-anak saya artinya punya cita-citanya ya semuanya dua-duanya jadi ASN. Karena dulu pikirannya sederhana. Aduh, ASN aja lah, aman-aman. Karena ibu kan, ibu yang artinya tidak ada ambisi apa-apa. Yang penting anak-anaknya sekolah, terus bisa hidup dengan baik. Baik, Ibu, di luar sana ada juga ibu-ibu yang juga hebat seperti Ibu Tina hari ini, membesarkan anak seorang diri. Ada juga yang membesarkan anak dengan suami mereka mungkin yang tapi juga sama-sama berjuang. Saya pikir apa yang Ibu sudah lewati ini juga layak untuk menjadi inspirasi bagi perempuan di luar sana. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang hari ini juga sedang berjuang untuk anak-anak mereka dan keluarga mereka? Jadi seorang ibu itu memang berat. Tetapi ibu itu adalah panutan. Apabila ibunya membimbing anak-anaknya dengan benar, dengan sabar, artinya mau berkorban demi anak-anaknya, saya rasa anak-anaknya akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Baik, luar biasa. Pesan Ibu juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Oh, sedang bekerja ya sekarang sudah. Ucapan yang ingin Ibu sampaikan karena sudah menjadi dua orang anak hebat yang mungkin selama ini menjadi motivasi besar juga Ibu untuk terus berjuang, untuk terus bekerja, untuk terus menjadi yang terbaik Ibu untuk mereka. Pesan untuk anak-anak, jadilah manusia yang baik. Baik untuk semua, baik keluarga maupun dengan semua teman. Dan yang lebih tua saya harus menghormati sehingga hidup ini bisa selamat. Saya jadi sedih karena mengingat apa yang sudah susahnya artinya mendidik anak-anak seorang diri. Setiap hari itu berdoa supaya anak-anak saya bisa menjalani hidup dengan baik. Itu adalah hal yang paling Ibu inginkan. Tidak menginginkan apapun, hanya menginginkan mereka menjalani hidup dengan baik. Jalan hidup dengan baik, bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin. Baik, saya jadi sedih, jadi malu deh. Senang tapi adalah sedih. Betul, ini adalah naluri seorang ibu. Iya. Dan saya pikir di luar sana juga ada ibu-ibu yang menangis haru. Tangis ibu adalah tangisan haru. Iya. Bangga bahwa ibu sudah berhasil mengantarkan mereka pada jenjang mereka hari ini. Iya. Jadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga akhirat kelak. Terakhir Ibu, untuk anak-anak muda dan juga untuk ibu-ibu di momentum hari ibu ini, apa yang harus dilakukan seorang perempuan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak dalam mensupport perempuan juga? Untuk anak-anak, jadilah anak yang berbakti pada orang tua, apalagi seorang ibu. Iya, untuk ibu mereka. Untuk ibu mereka harus hormat, karena keberhasilan kita adalah doa dari orang tua, terutama ibu. Jangan melawan, tetap apa yang diperintahkan oleh ibu patuhi, sepanjang itu tidak melanggar agama. Baik. Terima kasih Ibu Tina, terima kasih kisah yang sudah menginspirasi ini, dan saya harap kekuatan hati seorang ibu juga bisa, kekuatan hati seorang Ibu Tina bisa menginspirasi bagi ibu-ibu di luar sana. Ya mungkin hari ini belum menuai apa yang mereka perjuangkan. Iya. Tapi saya yakin bahwa ke depan mereka akan
menuai apa yang mereka perjuangkan seperti yang Ibu rasakan hari ini, melihat 2 orang anak yang sudah tumbuh besar, tumbuh dewasa, dan tumbuh sukses. Dan saya harap Amin. apa yang menjadi pengalaman Ibu Tina juga menjadi inspirasi bagi perempuan di luar sana. Di momentum Hari Ibu ini, pemirsa, saya yakin di luar sana ada banyak sekali perempuan hebat yang berjuang untuk keluarga, anak-anak, dan bahkan kehidupan mereka sendiri. Dan dalam momentum Hari Ibu ini juga, saya harap perempuan di Indonesia tidak ada yang mengalami diskriminasi, pelecehan seksual, dan kriminalisasi. Karena saya harap perempuan dapat tumbuh setara dengan laki-laki, mendapatkan apapun yang mereka inginkan, mengakses apapun yang mereka mau, dan menjadi siapapun, bagi apapun di dunia ini. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dialog kita. Terima kasih Ibu Tina sekali lagi. Dan semoga Ibu Tina tetap menjadi salah satu inspirasi perempuan, tidak hanya di Provinsi Lampung, tapi juga di Indonesia. Amin, amin. Sebagai salah satu tokoh perempuan yang baik, hebat, dan juga gigih dan sabar. Berjuang untuk keluarga, untuk pekerjaan yang hari ini juga krusial, dan juga berjuang untuk anak-anak yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.